Belum sempat Valerie mengajukan protes, Alex lebih dulu menempelkan jari telunjuknya tepat di bibir kekasihnya itu. Pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu benar-benar menginginkan uang yang banyak, maka layani mereka berdua. Kalau tidak, silahkan pergi dan jangan pernah temui aku lagi. Anggap saja hubungan kita sudah berakhir. Valerie masih diam. Ia memandangi dua pria yang sedang duduk di sofa. Valerie tidak bisa membayangkan jika harus melayani mereka, tapi ia butuh uang. Ibunya sedang dirawat, sedangkan Valerie sama sekali tidak punya uang. Hanya ada perhiasan, tapi itu tidak akan cukup. Belum lagi untuk biaya hidup nanti. Gila, masa iya aku harus melayani mereka sih? Valerie membatin. Wanita itu terus menimbang haruskah menerima tawaran itu atau tidak. Kenapa diam saja? Mau uang atau tidak? Suara Alex mampu membuat Valerie terkejut. Wanita berambut pirang itu seketika menatap kekasihnya. Rasanya sangat sulit untuk dipercaya Alex begitu tega kepadanya. Apa tidak ada cara lain? Tanya Valerie, berharap ada cara lain selain harus melayani dua pria tersebut. Sayangnya tidak ada. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau kamu bisa pergi sekarang, kata Alex. Hal tersebut membuat Valerie diam. Wanita itu tidak punya pilihan yang lain selain harus menerima tawaran tersebut. Baiklah, aku bersedia. Valerie pasrah. Ia memilih untuk menerima tawaran dari Alex demi mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit ibunya. Alex tersenyum. Oke, sekarang kamu layani mereka. Senangkan mereka seperti kamu menyenangkan aku. Setelah itu Alex keluar dari apartemen tersebut dan membiarkan Valerie untuk melakukan tugasnya. Tugas untuk melayani dua pria yang sebelumnya sudah memesan seorang wanita kepada Alex. Alex memang mempunyai bisnis sampingan, yaitu menyediakan wanita panggilan. Cantik, sepertinya seru nih kalau kita main bareng, Roni berucap seraya bangkit dari duduknya dan melangkah mendekati Valerie. Seketika wanita berambut pirang itu terkejut mendengar ucapan Roni. Bagaimana? Roni meminta pendapat kepada temannya itu, sedangkan Valerie hanya diam. Protes pun rasanya percuma. Boleh juga, pasti akan lebih menyenangkan. Benny setuju dengan saran dari Roni. Sedetik kemudian dua pria itu tersenyum. Entah apa yang membuat keduanya tersenyum seperti itu. Oke, kita mulai sekarang. Roni menarik tangan Valerie dan membawanya masuk ke dalam kamar. Jujur ingin rasanya Valerie kabur, tapi ia sangat membutuhkan uang. Andai ada cara yang lain, Valerie tidak akan mungkin melakukan pekerjaan kotor itu. Valerie menyesal sudah menjalin hubungan dengan Alex, karena ternyata selama ini ia hanya dimanfaatkan. Bahkan uang hasil menjadi model ternyata masuk ke rekening Alex. Valerie hanya dijanjikan, tapi ternyata hanya janji semu. Ia yang lelah bekerja, Alex yang menikmatinya. Parahnya Valerie menurut begitu saja tanpa adanya perlawanan, dan kini penyesalan itu baru saja muncul. Tapi semuanya sudah terlambat. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Air mata Valerie berjatuhan membasahi kedua pipinya ketika dua pria itu mulai melakukan permainannya. Tak pernah terbayangkan jika kejadian buruk itu akan menimpanya. Valerie menyesal sudah percaya begitu saja dengan Alex yang nyatanya hanya memanfaatkan dirinya saja. Alex, kamu benar-benar laki-laki terkejam yang pernah aku temui. Valerie hanya bisa membatin. Rasanya begitu sakit karena dua pria itu melakukannya dengan brutal. Terima kasih, kami benar-benar senang, ucap Roni sembari mengancingi kemejanya. Mana bayarannya? Tanya Valerie dengan suara lirih. Kamu minta saja sama Alex, jawab Benny. Mendengar itu Valerie mendengus kesal, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Roni dan Benny pergi, Valerie meraih ponsel miliknya lalu menekan nomor Alex. Alex, mana bayarannya? Memangnya sudah selesai? Sebentar, aku transfer dulu. Valerie membuka m-banking miliknya. Setelah ada notifikasi, ia memang mempunyai ATM pribadi, tetapi isinya hanya beberapa, karena selama menikah Valerie
Valerie memaki ATM yang diberikan oleh William. Setelah dicek, Valerie cukup terkejut melihat jumlah uang yang Alex kirim untuknya. Alex, kenapa hanya 2 juta? Untuk apa uang segini? Terus kamu mintanya berapa? Kamu hanya melayani 2 orang. Itu artinya jatah kamu cuma 2 juta. Kalau ingin yang banyak, ya harus. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku sudah capek, tapi kamu yang makan duitnya. Terserah kamu mau ngomong apa. Diterima ya syukur, enggak juga enggak masalah. Aku sama sekali tidak rugi. Sayang, sudah belum teleponannya? Kita lanjut lagi yuk, ucap seorang wanita dari seberang sana. Valerie yang mendengar itu seketika terkejut. Apa mungkin Alex saat ini sedang bersama seorang wanita? Alex, itu suara siapa? Suara calon istriku. Memangnya kenapa? Kamu benar-benar jahat ya. Lalu kamu anggap aku apa? Gak usah drama. Kamu pikir aku mau punya istri bekas orang kaya kamu? No, yang masih ori juga banyak. Udah ya, aku mau lanjut lagi. Sambungan telepon terputus. Valerie menggeram penuh amarah. Alex memang tidak pernah tulus padanya. Andai saja Valerie tidak mudah tertipu, mungkin saat ini ia masih menjadi Nyonya William. Tapi sayangnya, Valerie memilih untuk berkhianat. Menyesal pun tidak ada gunanya lagi. Setelah itu Valerie memilih untuk turun dari ranjang dan mengambil pakaian miliknya. Ia harus kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya. Mungkin untuk sementara Valerie akan menjual perhiasan miliknya terlebih dahulu, dan untuk kekurangan biayanya nanti Valerie akan mencari pinjaman. Uang 2 juta untuk makan saja masih kurang. Valerie mendengus kesal. Setelah itu ia keluar dari apartemen milik Alex. Tujuannya saat ini adalah rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Valerie memilih untuk merenungi nasib pernikahannya yang kandas. Rasanya ingin sekali ia kembali lagi pada William, tapi itu tidak mungkin. William sudah sangat membencinya, dan Valerie juga tidak punya alasan untuk kembali. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara untuk bisa kembali lagi dengan Mas William. Aku tidak mau hidup melarat. Valerie berusaha untuk memutar otak, mencari cara agar bisa kembali rujuk dengan mantan suaminya. Pulang dari kantor, William langsung ke rumah ibunya. Rasa lelah bekerja seakan hilang setelah melihat putrinya. Lagi pula di rumah juga sepi. Itu sebabnya William lebih sering menghabiskan waktunya di rumah ibunya, berharap setelah resmi bercerai nanti William bisa menikah dengan Maura. Hanya saja William butuh pengorbanan agar bisa menikah dengan Maura, dan ia berharap semoga Ferdi tidak mempersulit dan mau menerima dirinya sebagai menantu. Kini William sudah berada di rumah ibunya. Laki-laki itu langsung mencari keberadaan putrinya. Terlihat jika Maura sedang menimangnya. Menyadari kedatangan William, Maura memberikan isyarat agar laki-laki itu tidak bersuara. Itu artinya Shakila tertidur. Padahal William sangat merindukannya, ingin menimang dan memeluknya. Tapi kali ini harus ia tahan. Shakila tidur? Tanya William dengan suara yang pelan. Iya, baru tertidur. Maura mengangguk. Ada rasa kecewa di hati William, tapi ia tidak boleh egois. Kemudian laki-laki itu memandangi wajah ayu putrinya. Dirasa sudah nyenyak. Maura membaringkan tubuh mungil putrinya di atas ranjang. Tak lupa ia menyelimutinya. Setelah itu Maura duduk di ranjang, sedangkan William di sofa. Melihat putrinya yang tertidur membuat William ada waktu untuk berbicara dengan Maura. Memang sejak dari kantor, ia sudah punya rencana untuk bicara empat mata dengan wanita berambut panjang itu. Maura, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, ucap William tanpa basa-basi. Bicara apa, Mas? Tanya Maura yang benar-benar merasa penasaran dengan apa yang hendak William bicarakan. Kalau boleh tahu, orang tuamu meninggal karena apa? Dengan sangat hati-hati, William menanyakan tentang kematian orang tua Maura. Maura yang mendengar itu seketika terkejut, lalu menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu. Ibu meninggal karena sakit kanker hati, sedangkan ayah meninggal saat aku masih dalam kandungan. Jelasnya, William terdiam mendengar penjelasan dari Maura. Itu artinya Ferdi meninggalkan almarhumah ibunda Maura ketika Maura masih dalam kandungan. Maura, seandainya saja
ayahmu masih hidup. Apa kamu mau memaafkan kesalahan beliau yang sudah meninggalkan kamu sejak dalam kandungan? Tanya William dengan hati, khawatir akan menyinggung perasaan Maura. Menurut Mas, ibu itu bohong tentang kematian ayah. Maura sedikit meninggikan suaranya, bahkan William sampai tersentak kaget. Bukan begitu, ini hanya seandainya saja Maura. Jelasnya, berharap Maura bisa mengerti. Maura menggeleng, kalau saja ayah masih hidup dan sengaja meninggalkan kami, itu artinya ayah tidak menginginkan kami. Jadi untuk apa aku memaafkannya? Ibu berasal dari keluarga yang miskin. Mungkin itu alasan ayah meninggalkan kami. William bungkam mendengar ucapan demi ucapan dari Maura. Ia dapat melihat ada kesedihan yang mendalam pada diri Maura. William tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dialami Maura setelah ibunya meninggal, terlebih saat mengingat jika wanita cantik di hadapannya itu dijual oleh tantenya sendiri. Setelah ibu meninggal, kamu tinggal bersama tante dan om kamu. William mengajukan pertanyaan. Iya, ibu meninggal saat aku berumur 8 tahun dan sejak saat itu Tante Rianti dan Om Handoko yang merawatku. Setelah aku berumur 10 tahun, aku dipaksa untuk bekerja demi bisa menghasilkan uang. Maura mulai menjelaskan kisah hidupnya. Itu artinya kamu tidak sekolah atau aku tetap sekolah dan biayanya ditanggung oleh pihak sekolah. Itu karena aku sering mendapatkan ranking 1. Setelah selesai di SMA, aku mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke universitas, tapi tante dan om melarangku dan menyuruhku untuk bekerja. Maura memotong ucapan William. Mendengar cerita itu, William kembali bungkam betapa susahnya menjadi Maura. Sekolah sambil bekerja itu bukan hal yang mudah. Hingga akhirnya tante menjualku dan berencana menjadikan aku sebagai wanita panggilan. Itu karena Om Handoko yang mempunyai hutang banyak. Maura menyeka air matanya saat mengingat kisah hidupnya dulu. Maura, kamu hidup menderita seperti itu, sedangkan ayahmu hidup senang dan bergelimang harta dengan istri dan anak-anaknya. William membatin sangat miris kisah hidup Maura. Setelah pulang dari rumah ibunya, William sering melamun. Ia benar-benar tidak menyangka dengan kisah hidup Maura yang begitu menyedihkan. Seandainya William yang ada di posisi Maura, ia tidak akan mungkin sanggup untuk menjalaninya. William benar-benar salut dengan Maura. Aku memang belum tahu apa alasan Om Ferdi meninggalkan almarhumah ibunya Maura, tapi aku berjanji akan membahagiakan Maura. Gumamnya. William berjanji untuk membahagiakan Maura dan tentunya dengan putri mereka. Saat ini William sedang duduk di sofa sembari memandangi potret putrinya. Wajahnya sangat mirip dengannya, hanya bibirnya yang mirip dengan Maura. William selalu tersenyum saat melihat wajah ayu putrinya. Tidak pernah menyangka jika perbuatannya dulu telah menghasilkan bayi mungil seperti Shakila. Shakila, setelah besar nanti kamu harus menjadi wanita yang hebat dan tangguh, tidak mudah oleh kaum laki-laki, ucap William seraya mengusap foto putrinya. Selang beberapa menit, seorang asisten rumah tangga datang dan memberitahukan jika di luar ada Baron. Mendengar itu, William meminta asisten rumah tangganya untuk membawa Baron masuk dan menemuinya di ruang kerja. William yakin kedatangan Baron pasti ada yang penting. 5 menit kemudian orang yang William tunggu akhirnya datang. Laki-laki itu lantas meminta Baron untuk duduk. Rasanya William tidak sabar ingin mendengar informasi yang akan disampaikan oleh orang kepercayaannya itu. William berharap Baron berhasil mencari informasi tentang pernikahan Ferdi dengan almarhumah ibunya Maura. Informasi apa yang kamu bawa? Saya harap tidak setengah-setengah, ujar William. Sedangkan Baron hanya mengangguk. Menurut informasi yang saya dapat, Tuan Ferdi menikah dengan Nona Rahayu tanpa adanya restu. Awalnya Tuan Ferdi menentang kedua orang tuanya, tapi setelah Nona Rahayu dinyatakan hamil, kedua orang tua Tuan Ferdi memintanya untuk menceraikan Nona Rahayu. Mereka tidak setuju dengan pernikahan Tuan Ferdi dan Nona Rahayu karena kasta dan derajat yang tidak sepadan.
Baron menjeda ucapannya. Tuan Ferdi yang awalnya menolak untuk dijodohkan dengan Nona Widya akhirnya menyetujuinya dan meninggalkan Nona Rahayu begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas. Baron menghela nafas, sedangkan William masih bungkam, tidak menyangka jika Om Ferdi sendiri yang sudah menyengsarakan kehidupan putrinya sendiri. Apa Om Ferdi sudah tahu tentang Maura, anak yang ditinggalkan ketika masih dalam kandungan? Tanya William. Ada rasa penasaran jika mengetahuinya apakah Ferdi akan mencari putrinya itu atau tidak. Menurut informasi, Tuan Ferdi sudah tahu, tapi karena terlalu menuruti omongan Nona Widya, Tuan Ferdi memilih untuk diam. Bahkan Nona Widya pernah menyuruh orang untuk mencelakai Nona Maura, jawab Baron. Tak terasa tangan William mengepal. Ayah macam apa? Sama sekali tidak ada rasa tanggung jawabnya. Maura, aku berjanji akan membahagiakan kamu. Kamu berhak untuk bahagia. Janjinya, William tidak akan pernah menyanyiakan Maura, terlebih setelah mengetahui tentang kisah hidupnya. Aku akan menikahimu setelah resmi bercerai nanti. Tak peduli jika Om Ferdi tidak merestuinya. Aku tidak ingin Syakilah tumbuh tanpa kasih sayang lengkap dari orang tuanya. William membatin. Ia juga berjanji akan menikahi Maura setelah resmi bercerai dengan Valeri. William tidak ingin anaknya menjadi korban, tak peduli dengan kasta dan derajat yang tak sepadan.